Bravos, your digital radio station. Oke, pecinta Bravos dimanapun Anda berada, sekarang saya bersama seorang dosen yang sangat terkenal dari UI, dosen ilmu politik UI, yaitu Profesor Dr. Husnul Mariah. Nah, Bu Husnul, sekarang ini politik dan bisnis menjadi sangat campur aduk dan banyak yang mengatakan mengarah pada tingkat yang sangat membahayakan negara. Anda setuju dengan pendapat itu? Sebetulnya sudah beberapa terakhir ini. Jadi kalau menggunakan analisanya Pipanores yang banyak menulis tentang pemilu di banyak negara, penelitian terakhirnya juga Indonesia masuk, itu Indonesia sejak 2014 sudah dimasukkan kategori negara yang mengarah kepada otoritarian. Nah, kalau kita melihat sejak reformasi, saya selalu mengatakan negara Indonesia dikuasai oleh 3 kembar oligarki. Oligarki politik yaitu sekelompok kecil orang, keluarga yang menguasai kehidupan politik di Indonesia. Makanya jangan heran kalau pilkada itu kalau dia sudah nggak boleh, suami udah nggak boleh 2 kali, maka istrinya maju dengan melawan istri pertama, melawan istri kedua, berikutnya lagi istri pertama melawan istri ketiga. Itu terjadi di dalam politik di Indonesia. Nah, yang kedua, arah dari perebutan kekuasaan melalui pemilu itu sudah didominasi dengan transaksional yang luar biasa. Suara dibeli, ya, abuse power, penggunaan kekuasaan jabatan untuk merebut kekuasaan, untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, di sini peran dari yang disebut oligarki ekonomi, yaitu penguasaan kekayaan negara Republik Indonesia, penguasaan uang negara Republik Indonesia oleh sekelompok kecil. Jadi kalau 1% penduduk Indonesia menguasai 49% kekayaan di Republik ini, 1% penduduk Indonesia menguasai 72% tanah di Republik ini, itu artinya ada sekelompok kecil yang menguasai itu. Merekalah yang kemudian mengatur politik itu tadi, oligarki politik. Satunya lagi apa? Oligarki sosial, yaitu masyarakat kita yang ada tokoh-tokoh di dalam masyarakat yang mau kemudian menjadi mesin politik dari oligarki politik dan dari oligarki ekonomi. Jadi artinya apa? Memang kondisi bangsa kita hari ini, kedaulatan bangsa kita, baik itu kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, ini menjadi sangat-sangat sangat sulit posisinya, ya. Jadi misalnya pangan aja, kita selalu bicara ketahanan pangan, padahal sebetulnya kita bicara kedaulatan dan ketahanan pangan. Saya beberapa waktu lalu, Mas, ke Brebes. Brebes hasil panennya apa biasanya? Bawang merah. Saya ketemu dengan petani-petani, ibu-ibu. Kebetulan saya diundang oleh ibu-ibu di sana, ibu-ibu Aisyah di sana. Waktu saya tanya, aduh ibu senang ya saya lihat nih panen bawang merah. Mereka menangis, Mas. Mereka mengatakan, tidak Bu, itu bawang-bawang impor dari luar, ditaruh di Brebes, baru keluar dari Brebes. Jadi mafia di dalam konteks ini luar biasa. Dulu tim IT saya di KPU 2004, ya, setelah tidak di KPU, mereka anak-anak ITB, anak-anak muda, mereka bekerja untuk apa yang disebut empowering rakyat, yaitu nelayan garam. Mereka mengajarkan nelayan para petani garam di daerah Indramayu sampai ke Jawa Timur sana, mengajarkan bagaimana kebutuhan untuk garam industri. Di Indonesia 75% kebutuhan garam industri itu kita impor dari Australia. Nah, apa yang terjadi? Mereka sudah bagus, mereka memasukkan garam-garam itu ke pasar-pasar tradisional. Yang terjadi, anak ini ditelepon, lagi-lagi diancam. Jadi kalau tadi mendengarkan Bang Nursi yang membicarakan tentang korupsi, bagaimana korupsi yang sudah terstruktur, masif dan sistemik itu, saya tidak kaget karena memang itulah kejadian yang sesungguhnya di Republik ini. Sementara pemilu, saya selalu mengatakan, ini kalau Bapak, tadi pagi kebetulan saya diundang satu seminar para aktivis-aktivis partai, kayak gitu ya. Pertanyaan saya selalu, ibu-ibu, ini kebetulan perempuan semua, apakah ibu-ibu maju ikut pemilu dengan memperhatikan cara-cara yang halal, kayak gitu ya. Karena kalau saya ngomong curang, apakah menang dengan cara halal? Karena kalau saya ngomong curang kan waktu itu mau ditangkap itu.
Siapa yang akan mengatakan curang setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu akan ditangkap. Waktu itu saya mendengar ada pejabat yang mengatakan demikian. Tapi apakah sudah diketok oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, apakah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak ada kecurangan? Kan tidak. Jadi apakah kemudian ketok palunya Mahkamah Konstitusi itu kemudian menghilangkan semua kecurangan yang ada? Ya, jadi proses yang terstruktur, masif dan sistemik itulah. Ini berbagai persoalan inilah yang menghantui kita semua. Akhirnya yang jadi korban adalah rakyat kecil. Ya, jadi memang luar biasa sulit. Misalnya saya bicara di kelas, misalnya saya bilang, apa pandangannya tentang misalnya tentang demokrasi, tentang human right, tentang dan sebagainya seperti itu. Ya, saya tanya, siapa yang pernah ikut demo? Kayak gitu kan. Kalau kita ini mahasiswa ilmu politik ya. Ya cuma beberapa saja sisanya. Apa itu demo? Ini demo dan sebagainya. Padahal saya dulu 98 saya bilang, kalau Anda bisa menurunkan Soeharto dulu, saya kasih nilai A. Dan kebetulan ya iya, terpaksa kita untuk kelas itu kita kasih nilai A. Jadi bagi saya, mahasiswa ikut demonstrasi, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan untuk kedaulatan bangsa itu jauh lebih baik, lebih knowledgeable dibandingkan atau dia mendapatkan ilmu pengetahuan dibandingkan kelas 1 semester. Bagi saya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kalau saya mengajarkan seperti itu dianggapnya radikal. Terpapar radikalisme dan sebagainya. Ekstrim kanan. Bahkan dilarang bicara partai politik dan pemilu. Jadi pada saat kemarin pemilu tentu saja saya sebagai narasumber diundang kiri kanan semua partai kayak gitu ngundang, bahkan PDIP juga ngundang. Sayangnya 01 nggak pernah ngundang saya. Ya saya nggak datang kan. Saya hanya diundang di misalnya dari pendukung-pendukung itu. Tapi sekalipun saya tidak pernah yang namanya kampanye pilihlah A, pilihlah B, tidak. Tapi saya menjelaskan bagaimana yang namanya proses pemilu dengan prinsip free and fair, bebas dan jujur. Bagaimana malpraktek yang dilakukan. Bahkan sampai hari ini kita tidak tahu bagaimana penyelesaian kasus hampir 1000 pekerja pemilu yang meninggal di TPS, PPS dan PPK itu. Dan juga tragedi Bawaslu dengan 10 orang yang meninggal dan 500-an yang ditahan dan dipenjarakan dan sebagian sudah diputus. Hal-hal seperti itu mestinya pergantian kekuasaan itu dengan cara-cara yang non-violence. Dengan kalau kita bicara ngomong demokrasi kan from bullet to ballot, dari senjata ke surat suara. Nah ini yang di satu sisi selalu bicara demokrasi, tapi di satu sisi civil and political liberties dikejar-kejar. Ulama dipersekusi, aktivis-aktivis persekusi. Kalau Anda mengkritik presiden dianggap langsung tidak Pancasila, tidak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi personifikasi dari dasar negara ini. Makanya saya juga katakan kepada kawan-kawan, rebut itu diskurs Pancasila. Jangan cuma rezim yang berkuasa yang berbicara tentang Pancasila. Saya pikir ini menarik dan radio ini sudah cukup banyak ya viewernya kayak gitu. Jadi itu harus terus menerus karena dari dulu saya mengatakan radio itu bisa lebih cepat dibandingkan TV. Ya, karena dia lebih mudah untuk terus menerus dan rakyat masih mendengar radio dan sekarang radio TV ya di dalam konteks itu jadi lebih maju lagi. Jadi selamat kepada teman-teman yang terus menerus mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai nanti juga dipersekusi atau ditutup karena mengundang orang-orang. Karena saya juga menjadi pembicara di satu bintek DPRD di satu kementerian ya. Dan saya menjelaskan tentang karena ada yang bertanya tentang hubungan antara agama dan negara, maka saya terangkan dalam konteks negara Pancasila itu tidak ada the separation between state and church, tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Ya, negara adalah bagian dari agama, politik itu bagian dari agama kayak gitu kan. Dan saya terangkan tentang bagaimana Soekarno, murid dari Hos Cokro Aminoto, apa yang terjadi. Dan saya menerangkan juga civil Islam yang 212 di dalam konteks itu bagian dari civil and political liberties. Ternyata gara-gara mengundang saya ada 2 birokrat, eselon 2, direktur, dan eselon 3 dinonjobkan.
Dan tentu saja saya tidak akan diundang lagi kayak gitu di blacklist. Masa orang seperti ini dianggap terpapar yang tadi radikalisme. Padahal saya bicara tentang civil and political liberties di dalam bangunan yang kita percaya sebagai bangunan demokrasi di Republik Indonesia. Oke, menarik sekali Prof. Terima kasih banyak dan jangan bosan-bosan untuk tampil lagi di Bravos. Terima kasih sudah bertanya dan mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih. Bravos, Bravos, your digital radio station.